Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zaira Pujusuti dengan NIM 08011118253009. Di sini saya akan mengerjakan tugas P Auto nomor 1 yang di mana tugas tersebut kami disuruh untuk menentukan apakah jumlah kursi yang disusun sesuai dengan kapasitas ruangan atau tidak. Nah, di sini saya akan membahas deskripsinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita akan memulai. Lalu setelah itu pesan tepat untuk variabel yang dimana variabelnya terdapat R, B, dan N bertipe integer. Nah, lalu I juga bertipe integer untuk perulangan. Jadi ini untuk perulangan nantinya. Setelah itu di sini terdapat kursi yang dimana diisi dengan 100. Jadi ini menggunakan array. Jadi yang dimana di dalam array itu tersimpan 100 kayak gitu untuk menyimpan datanya. Nah, terus bertipe integer untuk menyimpan jumlah kursi tiap baris. Jadi array ini nih berguna untuk menyimpan ya, menyimpan jumlah kursi tadi. Seperti yang saya bilang tadi. Lalu setelah itu tambahkan total dan kapasitas bertipe integer. Tampilkan pesan R, lalu baca dengan R, tampilkan pesan B, lalu baca dengan nilai B, lalu tampilkan pesan N, lalu baca nilai N. Untuk baris pertama, yang ini B tadi untuk jumlah baris, sedangkan R tadi untuk luas ruangan. Nah, di sini untuk isi nilai awalnya gitu, kita mengisi kursi 0. Jadi kan di sini kan kursinya tuh nilai array yang kita simpan tuh kan 100. Nah, di sini yang pertama tuh untuk mulai programnya kita akan memasukkan nilai kursinya tuh di mana penyimpanannya tuh 0. Jadi dimasukkan dengan N atau dimasukkan dengan jumlah kursi baris pertama. Ialah di sini tambah kita masukkan dengan 2 lalu total kita masukkan dengan N tadi. N yang sudah dimasukkan ke kursi tadi. Nah, lalu lakukan perulangan for untuk menghitung jumlah kursi tiap baris. Mulai dari I sama dengan 1 selama I kurang dari B. Jadi dia tuh melakukan perulangan for yang dimana perulangan for itu I-nya itu kita masukkan 1 dan kondisi apabila selagi I-nya tuh kurang dari B, maka perulangan for tadi akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 1, lebih dari I, B-nya tadi, eh, maka dia kalau misalnya I-nya tadi lebih dari B, ma- maka dia perulangan tersebut akan berhenti. Nah, di dalam perulangan kita akan menghitung kursi kursi I yang dimana sama dengan kursi I-1 ditambah dengan tambah. Lalu nilai tambah sama dengan tambah ditambah dengan 2. Jadi bertambah bilangan genap berikutnya. Lalu setelah ini total sama dengan total ditambah dengan kursi I. Nah, di sini tampilkan pesan atau outputnya nanti banyak kursi dari baris 1 hingga baris B. Nanti itu kalau misalnya kita run, nanti akan ada tampilan baris 1 hingga baris B. Lakukan perulangan for untuk menampilkan seluruh isi array, lalu tampilkan total kursi sama dengan total, nanti itu akan menampilkan total kursi sama dengan. Nah, di sini kita dapatkan dari total tadi, yang kursi tadi. Lalu hitung kapasitas ruangan. Nah, yang dimana untuk menghitung kapasitas ruangan kita memerlukan rumus R dibagi 2. Ialah R tadi itu luas ruangan tadi. Berarti luas ruangan dibagi dengan 2. Itulah mendapatkan nilai kapasitas. Nah, karena I kursi membutuhkan 2 meter kuadrat. Nah, jadi karena dia tuh I tadi karena satu satu kursi itu membutuhkan 2 meter kuadrat, maka dia akan menggunakan rumus tadi yang dimana R bagi 2 tadi. Lalu tampilkan kapasitas ruangan sama dengan ialah dapat dari kapasitas, tampilkan kesimpulan akhir, lakukan pengecekan kondisi. Nah, jika total itu lebih dari kapasitas, maka dia akan menampilkan kelebihan kursi sebanyak total kapasitas. Nah, jika total itu kurang dari kapasitas, maka tampilan di outputnya nanti itu akan kekurangan kursi sebanyak kapasitas. Nah, jika sama, maka tampilan jumlah kursi pas dengan kapasitas ruangan. Lalu selesai. Nah, setelah itu di sini terdapat program prosedur code-nya, yang dimana variabel R yang R, B, dan N itu kan variabel tadi. Dia bertipe integer. Lalu variabel kursi ialah di sini terdapat array 100 of integer.
Jadi variabel kursi tadi kan dia tuh datanya tuh berjenis array kan. Jadi ialah makanya dia kursi buka kurung 100. Jadi dia ini nih array untuk penyimpanan data kayak gitu. Lalu of integer yang bertipe integer. Variabel tambah total kapasitas I yang bertipe integer. Nah, begin atau awal mula untuk pemrograman tersebut yang dimana write R sama dengan maka read R. Jadi output R, input R, lalu output B, input B, output N, input N, kursinya tadi, apabila kursinya tadi array 0, maka dia dimasukkan N. Nah, eh, mak nah terus tuh tambah, oh kursinya ini kalau misalnya kursinya tuh dimulai dari 0 kan. Karena kalau array itu kan perhitungannya dari 0 gitu. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita mulai dari 0 tadi. Kalau kursinya tadi array 0 maka dimasukkan N, lalu tambah dimasukkan 2, lalu total tuh dimasukkan N. Lalu for I-nya tadi dimasukkan 1 to B min 1. Ialah dia tuh mengecek kondisi kalau misalnya I-nya tadi tuh eh, I-nya tadi tuh kurang I-nya tadi tuh lebih dari B min 1 maka dia berhenti perulangan. Tapi kalau misalnya I-nya tadi itu selama kurang dari B-1, maka dia tetap melakukan perulangan. Nah, kalau misalnya dia tetap melakukan perulangan, maka akan melakukan proses ini yang dimana proses kursi dimasukkan array I, lalu dimasukkan kursi array I dikurang 1 ditambah dengan tambah. Lalu tambah itu dimasukkan tambah ditambah 2, lalu total itu dimasukkan total ditambah kursi array I. Lalu N, selesai untuk pemrograman for tadi. Ya, kalau misalnya dia false kondisinya, maka dia langsung ke N, langsung mengoutput banyak kursi dari baris 1 hingga baris tadi, baris keberapa tadi. Nah, lalu setelah itu, uh, for I, I-nya itu dimasukkan 0 to B min 1 do. Nah, jadi di sini I-nya tadi tuh dimasukkan 0 atau I-nya sama dengan 0. Jadi apabila dia kondisinya I-nya tadi tuh kurang dari B-1, maka dia akan tetap menjalankan program. Tapi perulangan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari B-1, maka dia programnya akan berhenti langsung ke N. Kalau misalnya dia menjalankan program, maka dia akan langsung mencetak kursi array I tadi harus spasi. Nah, di sini write total kursi sama dengan atau output total kursi sama dengan kapasitas dimasukkan R per 2, lalu write kapasitas ruangan sama dengan, lalu kapasitas atau output kapasitas ruangan sama dengan, lalu output lagi kesimpulan akhir, lalu kondisi lagi nih, apabila total kurang dari kapasitas, maka dia akan mencetak kelebihan kursi sebanyak kapasitas. Sebanyak berapa kapasitas nih, kayak gitu dan buah kayak gitu. Lalu kalau misalnya dia kondisi lagi, apabila totalnya kurang dari kapasitas, maka dia akan mencetak kekurangan kursi sebanyak berapa kapasitas lalu buah. Nah, lalu kondisi lagi apabila jumlah, oh berarti kalau misalnya dia tidak keduanya ini, tidak kondisi keduanya ini, maka dia akan mencetak jumlah kursi pas atau kursinya itu pas, tidak lebih tidak kurang. Jadi dengan kapasitas ruangan. Lalu selesai untuk pemrograman if, lalu selesai juga untuk pemrograman namanya. Nah, di sini terdapat prosedur code-nya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, menggunakan bentuk oval start, lalu input RBN, lalu di sini melakukan proses yang dimana kasus kursi ini, kalau array 0 dimasukkan N, lalu ditambah dimasukkan 2, lalu total dimasukkan N. Lalu di sini kondisi nih, apakah I sama dengan 1 to B? Kalau misalnya dia benar, maka dia akan melakukan pemrosesan ini. Pemrosesan yang dimana kursi tadi I dan kursi tadi I dan ku, dimasukkan kursi I dikurang 1 ditambah tambah lalu tambahan dimasukkan tambah plus 2 lalu total dimasukkan total plus kursi I lalu dia ke I plus plus ke perulang lagi sampai dia akan melakukan perulang terus sampai kondisi yang dimana I tadi lebih besar dari B maka dia akan false. Nah, kalau misalnya dia false maka dia akan mencetak banyak kursi dari baris baris berapa hingga baris berapa kayak gitu. Nah, terus setelah itu dia langsung ke
for kedua nih atau ke perulangan kedua nih. Apa kalau misalnya I-nya dimasukkan 0, eee, apakah kondisinya kurang dari B? Kalau misalnya dia benar, maka dia akan melakukan proses I, kursi I tadi atau input kursi I tadi, lalu ke I++, ke perulangan terus sampai kondisi yang di mana false atau di mana kondisi I tadi lebih dari B. Kalau maka dia akan ke false. Nah, kalau misalnya dia ke false, maka dia akan mencetak total kursi. Nah, kalau misalnya dia mencetak total kursi, dia langsung ke pemrograman. Yang dimana dia langsung ke proses. Yang dimana prosesnya tuh kapasitas itu dimasukkan R/2. Nah, habis kapasitas dimasukkan R/2, ialah kapasitas, dia akan mencetak kapasitas ruangan, lalu mencetak lagi kesimpulan akhir. Setelah itu dia ke kondisi nih, habis mencetak tadi. Dia ke kondisi apakah totalnya lebih dari kapasitas. Kalau dia benar, maka dia akan langsung mencetak kelebihan kursi sebanyak berapa tadi kan. Lalu langsung ke N. Tapi kalau misalnya dia salah, maka dia akan mengecek kondisi yang lain, ialah total kurang dari kapasitas. Nah, di sini akan menginput lagi kekurangan kursi sebanyak, lalu langsung ke N. Nah, kalau misalnya dia benar tadi kan langsung mengoutput ini langsung ke N. Kalau misalnya dia salah, maka dia akan langsung ke outputan jumlah kursi pas dengan kapasitas ruangan. Jadi langsung ke N. Jadi dia ini mengecek kondisi salah satu di sini. Kalau misalnya salah satu benar, dia langsung ke N. Tapi kalau misalnya satu salah, maka dia tidak dihitung, maka langsung ke yang benar. Nah, di sini saya akan membuat pemrograman C++-nya. Yang pertama, di sini ada insert input illustrator. Illustrator. Lalu di situ using and page std. Nah, include illustrator ini kan untuk memanggil fungsi cout. Lalu using std ini supaya tidak ribet kan std terus. Lalu di sini terdapat in main ialah in main ini supaya supaya untuk memanggil fungsi fungsi utama in main ini, untuk fungsi utama pemrograman tadi kan. Ini untuk memulai pemrograman. Lalu di sini kan terdapat integer integer in. Nah, ini kan berarti ada apa tuh namanya, ada variabelnya yang bertipe integer yang dimana variabelnya itu R, B, dan N. Nah, lalu eh, ada setelah itu kita output kita output R, lalu kita input R, lalu kita output lagi B, kita input B, kita output N, kita input N. Nah, Nah, lalu setelah kita melakukan pengoutputan dan penginputan ini, kita akan ke ini ke apa tuh memasukkan arraynya tadi kan, pembatasan arraynya tadi. Berarti di sini kalau misalnya dia tuh bertipe integer arraynya, yang dimana saya ingin mengatakan arraynya tuh yang saya masukkan namanya tuh kursi. Karena kita kan ingin menghitung kursi. Jadi ini nih bebas ya guys, namanya tuh terserah apa yang kita inginkan. Dia tidak tergantung kayak gitu. Nah, misalnya kursi 100. Bentar ya, 100. Nah, oke. Nah, jadi eh, arahnya tuh data yang kita simpen tuh batasnya tuh 100 kayak gitu. Nah, lalu di sini kita masukkan nih arraynya tadi kan bertipe integer ya. Lalu di sini kita masukkan kursi arraynya itu kalau misalnya dia yang pertama kan array itu kan dimulai dari 0, 1, 2 sampai seterusnya sampai 100 kan. Nah, di sini kan kalau misalnya arraynya tuh 0, maka dia akan memasukkan n. Nah, kalau misalnya dia apa tuh namanya? Kalau misalnya dia tambah, maka dia akan dimasukkan 2. Nah, yang dimana tambah ini juga dia termasuk ke dalam eh,
variabel termasuk ke jenis integer kayak gitu, berjenis integer. Lalu di sini n-nya pula totalnya yang dimana totalnya berjenis integer juga kita masukkan dengan n. Nah, lalu setelah kita masukkan semuanya ini, kita melakukan perulangan for. Jadi yang dimana perulangan for tadi, eh, ini kita masukkan in, berarti for-nya ini bertipe integer. Bertipe integer, lalu i-nya tadi itu kita masukkan dengan 1. Ya. Nah, lalu setelah i-nya itu dimasukkan dengan 1, setelah i-nya dimasukkan dengan 1, ialah mau cek kondisi apakah i-nya tadi kurang dari b. Kalau misalnya dia selama kondisi i-nya tadi kurang dari b, maka dia akan melakukan prosesan ini. Prosesan yang dimana kursi i dimasukkan dengan kursi i min 1 ditambah dengan tambah. Nah, yang dimana ialah kursi i tadi kan dia menggunakan ini tadi apa itu namanya? Menggunakan array tadi. Dia untuk menyimpan, berarti dia menyimpan data i tadi kan. Itulah guna array itu untuk menyimpan data dia tuh. Nah, lalu setelah itu, nah lalu setelah for ini, uh, setelah melakukan prosesan ini, di sini kan kita buka kan for-nya. Nah, kita akhiri dengan penutup. Kita tutup for-nya. Nah, ialah selama dia tuh kondisinya itu kurang dari B, maka dia akan melakukan perulangan ini terus. Kalau misalnya dia I-nya tadi itu sudah lebih dari B atau tidak memenuhi kondisi ini, maka perulangan for ini berhenti. Langsung ke end ini kan. Maksudnya tapi bukan berhenti langsung ke selesai program, bukan. Dia akan melanjut ke program selanjutnya. Setelah itu dia akan mencetak dulu, mengoutput dulu. Eh, ini outline ini untuk baguskannya aja, untuk spasinya. Dia akan mengoutput dulu banyak kursi dari baris eh, 1 hingga baris berapa, yang dimana itu didapatkan dari B. Nah, lalu setelah itu dia akan dia akan melanjut ke perulangan yang lain. Dia bukan langsung ke N, dia akan melanjut ke perulangan yang lain. Ialah apakah banyak kursi dia ini perulangannya nih eh, I-nya tuh dimasukkan 0, ialah bertipe integer kan. Nah, lalu di sini kita salin. Nah, ialah di sini I-nya tuh seperti kondisi yang di atas, kurang dari B, maka dia akan melakukan I plus plus. Jadi I-nya tuh nanti pertama satu, pertama satu, pertama satu, sampai di mana kondisi I tadi lebih dari B, maka pemrograman ini akan berhenti. Perulangan ini akan berhenti kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut. Kalau dia berhenti, maka dia akan langsung ke mengoutput kursi, maka dia akan langsung ke outputan ini. Nah, dia akan melakukan perulangan kursi yang menyimpan data i tadi, ialah menyimpan kan untuk arah itu. Nah, lalu setelah itu, setelah melakukan penyimpanan tadi, nah di sini ditutup kan untuk for yang perulangan ini. Nah, lalu ialah ini seperti yang saya bilang tadi untuk mengenternya. Lalu di sini kita akan mengoutput total kursi sama dengan ialah didapat dari total. Nah,
Lalu setelah ini kita akan memasukkan pemrosesan kapasitas. Bentar ya. Nah, yang dimana kapasitas ini kita dapat dari R dibagi dengan 2. Ialah R tadi ialah ruas ling- R tadi itu seperti yang saya jelaskan di sini. Di dalam deskripsi itu eh, dia tuh luas ruangan. Jadi untuk mengisi hal tersebut kita akan membagi ruas ruangan dengan 2. Lalu setelah dibagi dengan 2, dia akan mencetak kapasitas ruangan, lalu akan mencetak kesimpulan akhir, lalu setelah mencetak kesimpulan akhir, dia akan memasuki kondisi nih. Apakah totalnya tadi kan setelah dihitung semua. Nah, dia masuk kondisi apakah totalnya tadi lebih besar dari kapasitas. Kalau misalnya dia iya, maka dia akan mencetak kelebihan kursi sebanyak berapa kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak, maka dia akan ke kondisi selanjutnya yaitu kondisi else if. Nah, apakah total kursi kurang dari kapasitas? Kalau misalnya dia iya, maka dia akan mencetak kekurangan kursi. Kalau misalnya dia tidak, maka dia akan ke kondisi selanjutnya. Yang dimana kondisi selanjutnya yaitu pas selain dari kurang dan lebih tadi. Maka dia akan ke pasan kursi. Lalu ke end, save programnya. Nah, kita buka outputnya. Hmm. Nah, di sini kan kita masukkan R. Kalau misalnya di sini saya masukkan R-nya itu 500. Lalu setelah itu, bentar ya. Lalu setelah itu eh, saya enter, lalu di sini B-nya itu saya masukkan 10. Setelah itu N-nya itu saya masukkan dengan 5. Nah, maka di sini kan dia akan menyimpan nih apa tuh fungsi array tadi kan. Nah, di sini dia menyimpan nih baris ke 1 hingga baris ke 10. Jadi dia tuh 5, 7, 11, 17, 25, 35, 45, 61, 77. Jadi total kursinya itu semuanya itu 380 kursi. Nah, lalu setelah itu kapasitas ruangannya itu ialah 250 kursi. Lalu kesimpulan akhir itu kelebihan kursi sebanyak 130 buah. Baiklah, itu dia penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.